Wah, ini pertanyaan bagus nih. Apa itu? William Pratama, mending mining atau buy Bitcoin? Nah, ini pertanyaan luar biasa nih. Iya. Jawabannya tinggal di mana? Itu kayaknya bisa dibantu dicari nggak bro? Ada kayak grafik yang kayak harga Bitcoin untuk per listriknya di yang negara. Di mana itu ya? Ada datanya itu. Aduh, tambah tools sampai lupa, kebanyakan tools di kepala gua. Nanti coba dicari dulu lah, bro kakak. Jadi mining Bitcoin tuh lu tergantung lu di mana. Jadi kalau lu mining di Rusia bro, itu lu bisa dapat harga Bitcoin setengah dengan listriknya. Tapi ini kita ngomong tarikan listrik industri ya. Dan ini bocorannya sebenarnya di Indonesia bisa lebih murah bro. Kalau lu tarik dapat listrik dari industri. Lu kalau beli dari PLN listrik yang dari industri, tapi lu pakai S21 Antminer Bitmain yang paling baru, itu lu bisa reach efisiensi. Iya, asal nggak nyolong ya bro. Asal jangan nyolong ya listrik kayak lu ya, sembarang lu. Karena ada kasus juga ya di sini. Iya, kalau gua nggak salah Indonesia tuh 7 sen ya, per kWh-nya 7 sen. Jadi nah ada ya itu dia, benar itu dia. Household electricity. Nah, itu dia. Jadi ini untuk mining satu Bitcoin, tapi ini yang tahun lama ya. Ya, tapi kalian dapat lah gambarannya. Kalau yang hijau itu lebih murah tuh. Jadi lu kalau di Rusia, di Cina, makanya Cina waktu itu banyak banget yang ngambil kesempatan ini. Nah, tapi pertanyaannya ini mungkin di duit berapa? Lebih tepatnya pertanyaan ini di uang berapa? Kalau lu ngomong uang 10 miliar ya gue bisa ngomong beli lebih efisien. Iya. Lu butuh menurut gue minimal 500 miliar sampai 1 triliun cash untuk beli Antminernya doang. Ya. Belum beli listriknya sama belum operasionalnya. Jadi kalau duit lu belum 500 miliar sampai 1 triliun itu lu nggak efisien untuk mining. Karena ini yang kita debatkan berdua juga bro ya. Yes. Kita waktu itu 2 tahun lalu sempat udah cari tempat untuk bikin listriknya sendiri bahkan. Tapi problemnya dengan Indonesia, listrik itu harus dijual lagi. Ke PLN baru balik ke kita. Kalau sistemnya itu boleh kayak di Rusia bro, itu kita pasti udah bikin. Jadi kita tutup sungai jadi bendungan, kita bikin miningnya di bawah situ. Ya. Itu akan lebih efisien dengan mungkin sekitar 250 miliar bikin bendungan kecil mini hydro bro. Ya. Itu bisa mining Bitcoin dengan cara yang efisien. Tapi di Indo agak sulit untuk main seperti itu ya bro. Yes. Lebih mending kalau di Indo lu beli langsung tapi kawasan listrik industri. Tapi ada yang lebih enak kalau misalnya teman-teman yang main pabrik. Misalnya teman-teman punya, ini bocoran nih buat pengusaha-pengusaha besar ya. Lu punya pabrik ayam lah, yang pakai listriknya besar gitu. Atau pemotongan ayam, atau mungkin lu punya apapun lah, industri bro. Di situ kan lu kan emang udah beli listrik industri kan. Nah itu lu kalau ada listrik yang sisa yang lu tidak pakai untuk lu punya peternakan atau segala macam, itu bisa lu bikin mining Bitcoin itu efisien sekali nanti. Jadi lu tinggal taruh rak aja Bitmain, lu pakai fan lu taruh cooler yang kayak air yang fan terus depannya yang ada air itu bisa efisien ya. Jadi jawabannya kalau lu punya kawasan industri dan lu memang udah experience di bidang mungkin manufacturing, ini bisa jadi pembelian dengan gue bilang tadi 500 miliar tuh lu bisa dapat titik efisiennya menurut gua. Yes. Gimana kalau menurut lu bro? Mending mining atau beli? Ya teman-teman harus paham ya. Sekarang kita lihat langsung dari supply-nya Bitcoin ya. Ya. Berapa sih sisa Bitcoin yang bisa ya ini juga edukasi buat teman-teman semuanya ya. Jadi maksimum supply atau jumlah Bitcoin yang akan pernah ada di dunia ini itu hanya 21 juta. Betul. Sekarang itu udah 19,8 juta. Jadi kalau teman-teman do the math, hanya sisa 1,2 juta Bitcoin lagi yang akan ditambang sampai 2040 bro. Yes. Dan setelah itu udah nggak ada Bitcoin yang ditambang, tapi mereka dapat Bitcoin dari validasi reward ya. Ketika dia memvalidasi setiap transaksi yang ada. Dan jawabannya industri mining itu akan tetap ada. Karena kalau nggak ada yang mining ya Bitcoin nggak bisa jalan. Betul. Nggak ada yang verifikasi transaksi nanti. Jadi kalau kita saling menggunakan networknya Bitcoin ya, itu pasti kita dapat reward. Yaitu berupa Bitcoinnya. Karena kan saya ngirim 1 Bitcoin ke Bro Timothy. Sampainya di Bro Timothy itu nggak 1 tapi 0,9999 betul. 1 gitu ya. Jadi tergantung itu networknya. Sisanya ya 0,00001-nya buat ke si penambang yang memvalidasi transaksinya. Jadi teman-teman harus paham ya di sini konsepnya bagaimana Bitcoin ini bekerja ya. Jangan sampai banyak nih yang hanya FOMO tapi dia nggak ngerti tuh basic. Ya. Betul. Dan efisiensi atau enggak yaitu secara teknis ya itu selalu ada cara ngitungnya. Ya. Problemnya di beberapa negara yaitu adalah masalah listriknya yang terlalu mahal ya, atau harus ya ada ya pihak dan instansinya yang kayak jadi pihak ketiganya. Yang penting ya teman-teman harus pakai listrik sendiri karena banyak bro kasus sekarang ya mining Bitcoin tapi listriknya ambil. Betul. Ya. Jangan gitu. Banyak juga di luar juga banyak. Oh di luar banyak. Sampai tiba-tiba satu kota blackout tuh. Ya. Karena listriknya diambil semuanya. Iya, jangan begitulah.
Kalau mau kalian ciptakan energi sendiri. Kalau misalnya kalian ya di negara yang tidak ada, misalnya nggak ada, let's say nggak ada PLN-nya, kalian bisa bikin apa? Pakai panel surya atau lu bisa bikin pakai hydro, cari yang efisien, bikin energinya, lalu lu bikin mining Bitcoin di sana, itu efisien banget. Ya. Tapi di sini nggak bisa. Kalian kalau udah bisa, gue udah pasti udah gue tutup semua jadi bendungan. Ya, udah pasti gue tutup. Di sini ada yang tanya bro, prospek data center di Indonesia cek. Dibilang katanya Pak Toto bilang data center Indonesia pakai kelas 4. Data center itu kalau gue gambarin ya, kedepannya AI itu bakal ada beberapa makanan yang dibutuh bro. Yang pertama energi udah pasti. Ya. Jadi yang main energi itu kan selalu top. Ya, makanya yang paling kaya di Indonesia pasti energi mainnya. Yes. Data center Indonesia itu bakal dipakai sama semua. Karena kalian untuk bisa akses YouTube, Google, Instagram kalian, semua itu harus pinjam data center orang gitu loh. Itu nggak bisa dari luar buat ke sini. Itu dia harus ada data center di sini atau nggak di Singapura. Dan yang main di data center yang kelas 4 ini nggak banyak bro yang main. Ada beberapa lah grup besar yang sekarang mulai main. Tapi Pak Toto salah satu pencetusnya dengan DJI. Jadi menurut gua data ini akan jadi bahan makanan untuk AI. Ya, data center ini bakal jadi rumahnya. Jadi kalau energi itu makanannya, rumah dari artificial intelligence ini adalah data center. Ya mungkin data center yang khusus AI, itu AI kan ada beberapa bro. Jadi ada learningnya dulu, ya kan? Untuk dia bisa learning sama ada yang buat deploymentnya. Yes. Kalau untuk learningnya itu mesti beli GPU yang terus berkembang. Gua rasa belum ada yang mau investasi untuk itu sekarang. Yeah. Jadi untuk learning mungkin masih data center yang di China atau di US. Gua nggak merasa ada data center yang akan buang duitnya, buang capexnya untuk learning di Indonesia. Jadi menurut gua potensi data center sangat besar. Kedepannya akan eksponensial karena ya butuh rumah. Bener. Gitu, akan butuh rumah. Ya ini kalau kita lihat ya datanya ya, ini di US aja bro, rata-rata kayak CAGR-nya tuh lebih dari 10% ya dari tahun ke tahun ya untuk data center ya, consumption dari AI, ini khusus AI. Ya, jadi memang ya AI itu konsumsi datanya gede. Ya, orang-orang jarang yang berpikir itu, cuman ya dia kayak emang pemakan data ya. Betul. Ya makanya bisnis data center ya menarik ya, tapi kan nggak bisa semua ya, bisa jadi kayak DJI ya, itu hampir kayak 90% gitu. Iya, betul. Di Indonesia. Ya kalau misalnya yang publik ya hampir 90% lah. Ya. Tapi kalau misalnya yang dari luar negeri ada yang dihitung juga mungkin 70-an, 70-75.